Selamat siang semuanya, saya Lina dari kelas 6 AKMB. Berikut merupakan video tutorial pengujian data statistika. Pertama kita lakukan dulu uji statistik deskriptif. Jadi kita klik file untuk import datanya, import data Excel, pilih filenya, open. Klik OK. Ini akan muncul data variabel, jenis kelamin, umur, semuanya bekerja. Untuk variabel independennya ada kompeten, independen, integritas, objektivitas. Untuk variabel dependennya KLK ini kualitas laporan keuangan. Oke, langsung aja uji data deskriptif. Klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Masukin variabelnya, option. Biasanya di statistik deskriptif kita perlukan min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Klik aja continue. Oke. Ini tabel hasil dari statistik deskriptif. Di sini menunjukkan nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Selanjutnya kita lanjutin uji outliernya. Pertama kita klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif lagi. Masukin variabelnya, klik save centang, save standard values as variable. Di sini akan muncul hasil outliernya. Karena sampel yang dikumpulkan masih kurang dari 80. Pengamatannya kita dengan Z-score besar dari 2,5 atau kecil dari 2,5. Jadi kalau misal yang masih di atas 2,5 dan di lebih kecil dari minus 2,5 itu berarti outlier. Nanti kita harus hapus.
Yang ini menunjukkan minus 2,7, berarti itu outlier-nya. Kita harus hapus. Oke, kita hapus. Coba cari lagi. Selanjutnya kita akan uji validitas. Pertama kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita masukkan independen yang pertama itu kompeten, klik sama total kompetennya. Oke, klik OK. Di sini akan muncul tabel seperti ini. Kita perhatikan tombol kolom paling kanan yang barisan pertama menunjukkan sebesar 0,473 nilai korelasi antara pertanyaan kompeten ini dengan variabel kompeten. Habis itu baris kedua menunjukkan 0,006 menunjukkan nilai signifikan korelasi antara pertanyaan kompeten 1 dengan total kompeten ini. Baris ketiga ini menunjukkan jumlah responden, 32 responden. Pertanyaan pertama ini menunjukkan nilai korelasi 0,473 dan nilai signifikasi 0,006. Untuk uji data kita bisa lakuin dengan step yang sama untuk variabel independen yang lainnya. Selanjutnya dilanjutin dengan uji reliabilitas. Pertama kita klik Analyze, Scale, Reliability Analyze, pilih variabel yang ingin diuji. Oke, masukkan. Kemudian pilih statistik. Kita centang yang scale if item delayed. Oke, continue. Kita klik OK. Oke. Untuk uji reliabilitas, biasa nilai yang kita lihat itu Cron batch alpha. Ini Cron batch alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki Cron batch alpha di atas 0,6. Berarti di sini hasilnya 0,817, berarti variabel ini dinyatakan reliable. Untuk tabel item total statistik ini, pada kolom Cron batch alpha if item delayed menunjukkan tingkat reliabilitas variabel pada penghilangan satu item pertanyaan. Jadi apabila item pertanyaan 1 ini dibuang, jadi nilai Cron batch alpha ini akan turun dari 0,817 ini jadi 0,829. Sekarang kita lanjutkan dengan uji normalitasnya. Pertama kita klik Analyze, Regression, Linear,
Untuk dependen ini kita masukkan dependen kita. Oke. Independen ini kita masukkan dependen yang kita mau uji dulu. Pilih plot, klik untuk normal probability plot. Oke. Itu pilih, klik oke. Ya, ini adalah tabel normal pp-plot untuk uji data normalitasnya. Biasanya untuk menjelaskan untuk titik-titik ini, biasa kalau misal titik-titik ini mendekati dengan garis ini, berarti data itu normal. Sekarang kita lanjutkan uji multikolinearitas. Pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Oke, seperti tadi kita masukin variabel independennya di sini. Ini variabel dependennya. Plotnya diuncentang-antik. Untuk uji multikolinearitas ini kita pilih statistik, centang covariance matrix, collinearity diagnostic. Habis itu kita pilih continue. Habis terakhir kita klik OK. Oke. Untuk multikolinearitas ini kita cukup memperhatikan tabel output coefficient. Tabel ini. Untuk multikolinearitas ini kita lihat nilai VIV. Apabila nilai VIV ini kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen dan sebaliknya. Jadi di sini menunjukkan nilainya 1. Jadi di sini tidak ada terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita lakukan uji heterokedastisitas. Di sini sama juga, kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukin variabel dependennya dulu. Habis itu untuk kolom independennya kita masukin keempat variabelnya. Untuk uji heterokedastisitas, untuk aturnya kita pilih Save. Kita klik centangnya untuk unstandard ini. Habis itu kita pilih continue. Habis itu kita klik OK.
Di sini bisa dilihat ada nilai signifikasinya nanti pada kolom kanan. Untuk kompeten 0,221, independen 0,32, integritas 0,7, dan objektivitas 0,25. Untuk uji heteroskedastisitas ini apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka itu terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi yang terjadi gejala heterokedastisitas ini total objektivitas independen kedua variabel ini. Dilanjutkan dengan uji F. Uji F ini kita melihat tabel ANOVA nilai signifikannya. Jadi di sini menyatakan 0,000. Artinya apabila nilai signifikannya di bawah 0,05, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya keempat variabel independen yang diuji itu berpengaruh signifikan dengan variabel dependennya. Jadi total objektivitas, independen, integritas maupun kompeten itu signifikan dengan total kualitas laporan keuangan. Sekarang kita bahas uji T. Untuk uji T kita melihat tabel koefisien nilai signifikannya. Apabila nilai di bawah 0,05 berarti variabelnya ditolak, seperti 0,221 apabila nilainya di atas 0,05 berarti ditolak. Kalau di bawah 0,05 itu variabelnya itu diterima hipotesisnya. Selanjutnya dilanjutin dengan uji koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi ini kita melihat pada tabel model summary ini. Kita melihat nilai adjusted R-square. Nilai R-square ini merupakan persentase kecocokan model. Artinya di sini terdapat nilai 0,615 sama dengan 61,5%. Artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya itu sebesar 61,5%. Sedangkan yang sisanya 38,5% dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak terdapat dalam model ini.